wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua ya dari metodologi penelitian manajemen dakwah. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian. Jadi setelah kemarin kita sudah berbicara mengenai apa itu penelitian manajemen dakwah, kita akan lanjutkan di jenis dan pendekatan penelitian. Karena ini gabungan ya antara dua mata kuliah sebenarnya. Jadi dahulu mata kuliah ini terpecah menjadi dua. Satu metodologi penelitian kualitatif, yang satunya lagi metodologi penelitian kuantitatif. Nah, karena ini sekarang digabung walaupun dengan porsi yang lebih besar yaitu 3 SKS. Oleh karena itu pembahasannya pun harus komprehensif, paling tidak mengcover keduanya. Kita akan membahas jenis dan pendekatan penelitian. Nanti kita akan bahas ada yang kualitatif, ada yang kuantitatifnya. Kita akan mulai dengan merefleksi kembali apa itu sebenarnya penelitian. Sebelumnya kita sudah menyinggung tentang penelitian ya. Penelitian itu prosedur untuk menemukan kebenaran dari persoalan yang dihadapi oleh manusia dengan cara-cara ilmiah. Nah, cara ilmiah itu memiliki kriteria: 1 rasional, 2 objektif, 3 empiris, 4 sistematif, yang kelima terukur ya. Jadi masing-masing kriteria ini merupakan parameter untuk bisa mengatakan bahwa ini penelitian, ini bukan penelitian. Jadi kalau memenuhi 5 kriteria ini, maka kemudian sesuatu itu disebut sebagai penelitian ilmiah. Jadi penelitian itu adalah prosedur ya. Namanya prosedur itu berarti tata cara bagaimana menemukan kebenaran dari persoalan yang dihadapi dengan cara-cara ilmiah. 1, harus rasional, artinya ini masuk akal ya. Jadi bisa dipikirkan, bisa dijangkau oleh akal manusia, ada landasan rasionalnya. Jadi ini bukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Yang diteliti itu adalah sesuatu yang bisa dijangkau oleh nalar manusia. Yang kedua, objektif ya. Sifat ilmiah itu yang kedua adalah objektif. Jadi berbasis pada kondisi yang diteliti. Jadi bukan berdasarkan kehendak yang meneliti. Jadi penelitian itu dibangun berbasis objektivitas. Artinya adalah berbasis apa yang real ternyata terjadi. Jadi jika terjadinya A, maka yang diteliti adalah A, bukan B menurut sudut pandang peneliti. Jadi 2 objektif. Yang ketiga, empiris. Empirik itu artinya bisa diulang ya, bisa diuji cobakan. Jadi sesuatu itu tidak hanya terjadi satu kali, kalaupun kemudian mau kita coba ulangi, itu masih bisa dilakukan. Empirical. Yang keempat, kriterianya itu adalah sistematis. Jadi ada urutan kegiatan, patokan, standarisasi yang menjadi acuan pada saat kita melakukan kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah terukur. Jadi disebut terukur itu karena ada perencanaan yang dilakukan, ada tahapan kegiatan yang sudah dirancang dan sudah diantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi pada saat melakukan proses penelitian. Jadi terukur itu terencana sebenarnya. Jadi terukur itu bukan masalah ini panjangnya berapa, ini beratnya berapa, bukan itu. Tetapi terukur itu terencana bahwa kegiatan tersebut sudah direncanakan kegiatannya. Walaupun dalam kualitatif umpamanya perencanaan itu masih bersifat global. Tapi kalau yang kuanti, perencanaannya harus betul-betul fix ya, karena memang kuantitatif itu cenderung tidak ada
perubahan dalam proses penelitiannya. Kalau yang kualitatif masih sangat fleksibel, tetapi walaupun dia fleksibel harus tetap terencana. Ya, itu yang masuk dalam kategori terukur. Kita masuk ke jenisnya. Ada dua jenis, satu kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif. Ada yang menyebutnya ini sebagai pendekatan, ya monggo lah ya. Tapi saya menyebutnya di sini adalah jenisnya saja dulu, lebih mudah untuk dipahami. Jenis penelitian ada jenis kualitatif, ada jenis kuantitatif. Sebenarnya terkait kuantitatif dengan kualitatif ini sangat terkait dengan data yang akan dikumpulkan, sangat terkait dengan metode yang akan digunakan, dan yang lebih penting ini sangat terkait dengan rumusan masalahnya apa. Jadi satu objek penelitian kalau rumusan masalahnya berbeda bisa jadi harus diteliti dengan kualitatif atau kuantitatif. Jadi pada saat kita akan menentukan kuanti atau kuali itu bukan masalah kuanti lebih mudah, kuali lebih susah, tetapi lebih ke arah bahwa ini cocok dan sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Bahwa rumusan masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan metodologi kuantitatif atau kualitatif. Begitu ya. Jadi penentuan kuanti kuali itu bukan karena ini susah atau gampang, tetapi lebih karena metode ini sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan yang akan dicapai lewat penelitian ini. Oke. Kita akan bahas yang pertama adalah yang kuantitatif. Jenis kuantitatif itu biasanya penelitian yang sifat dasarnya berbasis angka. Jadi data utamanya itu angka dan dia mengukur variabel, ya. Jadi mengukur variabel tidak untuk mendeskripsikan variabel, tetapi untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Ada dua jenis ya. Ada yang non eksperimen, ada yang eksperimen. Ada dua jenis penelitian kuantitatif. Secara global itu ada dua jenis, satu eksperimen, dua non eksperimen. Kalau dipecah kembali itu ada beberapa jenis lagi ya. Jadi yang non eksperimen itu ada 3 jenis. Pertama yang disebut sebagai deskriptif. Jadi kuantitatif itu juga ada yang deskriptif. Bentuknya survei dan boleh satu variabel. Umpamanya kepuasan terhadap pelayanan. Kepuasan terhadap pelayanan fakultas ya. Itu satu variabel. Jadi kita melakukan survei apakah orang puas atau tidak gitu. Itu survei ya. Atau yang sering kita lihat itu adalah elektabilitas ya. Jadi keterpilihan seseorang dalam proses pemilu itu disurvei. Nah, hasilnya itu adalah hasil dalam bentuk penelitian kuantitatif deskriptif. Biasanya berbentuk grafik, sekian persen orang senang, sekian persen orang tidak senang, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai kuantitatif deskriptif. Yang kedua itu adalah model korelasional. Model korelasional ini adalah model penelitian yang ingin mengukur apakah ada hubungan antar variabel yang bersifat independen. Jadi masing-masing variabel itu secara teoritikal tidak memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi dia sebenarnya variabel yang tidak berhubungan antara satu dengan yang lain. Umpama seperti kebiasaan meminum air putih di pagi hari dengan motivasi untuk membantu orang. Itu tidak secara teoritikal, tidak ada teorinya. Tapi dengan percobaan dengan apa istilahnya ya, dengan teori tertentu mungkin kita bisa melakukan penelitian ya, tetapi bentuknya tidak eksperimen lah ya. Korelasional itu tidak melakukan perubahan apapun, dia hanya mengukur apa yang sudah terjadi. Seperti tadi umpamanya tentang orang minum air putih
ya, kebiasaan minum air putih dengan motivasi untuk membantu orang lain pokoknya. Itu kan dua hal yang secara nyata atau secara teoretikal belum punya hubungan secara teoretikal. Nah, kalau kemudian dilakukan penelitian, maka bisa jadi hasilnya nanti ketemu apakah ada hubungan antara kebiasaan meminum air putih dengan motivasi untuk membantu orang lain umpamanya, ya. Begitu. Ini yang korelasional. Jadi yang paling prinsip dari korelasional itu adalah masing-masing variabel, baik itu X ataupun Y-nya, itu berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan. Jadi X tidak punya hubungan dengan Y tidak punya hubungan dengan X secara teoritis. Lalu kemudian dilakukan penelitian untuk mengukur sebenarnya ada hubungan nggak antara X dengan Y. Begitu. Jadi syarat dasarnya itu secara teoritik tidak ada hubungan. Tidak ada berhubungan antara X dengan Y. Lalu yang ketiga adalah penelitian ex post facto istilahnya. Ex post facto itu adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti hubungan atau pengaruh sebuah faktor terhadap sebuah variabel terhadap variabel yang lain, tetapi aktivitas dan kegiatannya itu sudah lewat. Itu satu. Yang kedua, sudah terjadi dan tidak bisa diulang gitu loh. Jadi kita tidak bisa mengulangnya, sehingga kemudian yang kita bisa lakukan itu adalah mengukur apa yang ada sekarang berdasarkan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi memang non-eksperimen ini ciri khasnya itu kita hanya mengukur apa yang sudah terjadi. Kita tidak melakukan tindakan apapun, tidak melakukan percobaan apapun, tinggal ukur saja. Kalau ini banyak banget dan gampang banget. Biasanya banyak tuh diteliti oleh teman-teman pengaruh promosi terhadap pengaruh promosi Instagram terhadap minat orang untuk berkunjung kembali di objek wisata A umpamanya. Nah, itu kan promosinya sudah dilakukan, lalu apa istilahnya ya, orang juga sudah menikmati promosi tersebut, sudah ada fakta yang lain-lainnya, sehingga yang kita lakukan itu sekarang mengukur saja seberapa besar sih sebenarnya pengaruh X terhadap Y. Itu ya, itu disebut ex post facto. Jadi tidak ada tindakan apapun, kita hanya mengukur kondisi yang ada sekarang. Lalu pada jenis yang kedua ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini, namanya eksperimen itu berarti ada tindakan perlakuan yang dilakukan oleh si peneliti. Walaupun dalam eksperimen ini sendiri ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis. Ada pre-eksperimental, ada quasi eksperimental, ada true eksperimental. Kita akan bahas satu persatu ini. Pertama, pre-eksperimental. Disebut pre-eksperimental itu prematur eksperimental istilahnya. Jadi ini eksperimen yang tidak jadi. Jadi eksperimen bukan gagal sih, memang ini pra-eksperimen. Jadi belum menjadi eksperimen sungguhan sebenarnya. Jenis yang pertama itu one shot case study. Rumusnya itu X, Y. Ya, jadi ini X-nya ya. Bisa dilihat ini. Ada X di sini. Nah, ini X. Lalu kemudian ada O. X ini adalah perlakuan ya. Ini simbol dari perlakuan atau eksperimen yang dilakukan. O ini adalah simbol untuk tes ya. Tes yang dilakukan. Kalau O kecilnya ini setelah X, itu berarti dia disebut sebagai post test. Kalau yang seperti yang jenis kedua, ini O-nya ini sebelum X, ini kan O-nya sebelum X, itu disebut sebagai pretest ya. Disebutnya sebagai ini, pretest. Karena itu dilakukan sebelum X. Nah, one shot case study itu bicara tentang bagaimana penelitian yang dilakukan, pengukurannya dilakukan setelah treatment atau setelah perlakuan dilakukan.
Jadi umpamanya kita akan menguji apakah promo lewat Instagram itu berpengaruh terhadap minat orang untuk datang. Nah, syaratnya eksperimen itu, walaupun di jenis pre-eksperimental ya, itu mereka yang kita teliti itu belum pernah melihat atau menggunakan Instagram atau melihat promonya. Jadi orang itu belum pernah lihat, lalu kemudian kita kumpulkan yang belum pernah lihat, kita suruh lihat tag Instagramnya itu. Setelah mereka melihat, baru kemudian kita kasih angket. Jadi ini bedanya dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang one shot case study, bukan one shot case study, yang expose facto. Expose facto itu orangnya sudah lihat. Pada saat kita ngangket itu orangnya sudah lihat. Jadi orangnya sudah melihat promosi itu sehingga kita nggak bisa mengulangnya, mengulang kondisi awal di mana orang itu belum tahu. Nah, dalam one shot case study, penelitian itu dilakukan dengan menyuruh orang untuk melihat. Atau dalam contoh yang lain, umpamanya tentang kita akan mengukur efektivitas penggunaan aplikasi Haji Pintar, umpamanya. Jadi kita harus cari orang yang belum pernah menggunakan aplikasi itu. Terus kita suruh dia menggunakan aplikasinya. Setelah dia gunakan, baru kita tes. Gitu ya. Itu one shot case study. Jenis yang kedua, one group pretest post test. Jadi one shot case study itu punya kelemahan, kita tidak tahu kondisi awalnya. Kita ngukur setelah perlakuan. One group pretest post test itu adalah penelitian yang kita melakukan tes 2 kali. Kita melakukan pretest dan melakukan post test. Jadi sebelum orang disuruh membaca atau menggunakan aplikasi Haji Pintar, dia dites dulu. Dikumpulkan 20 orang, ditanya sudah pernah menggunakan aplikasi Haji Pintar belum? Belum pernah. Terus mereka dikasih tes. Nanti nilai tesnya akan ketahuan berapa. Setelah itu mereka disuruh menggunakan aplikasi Haji Pintar selama seminggu. Setelah itu baru kemudian dia dites lagi. Nah, nilainya lah yang akan dibandingkan untuk mengukur seberapa besar perubahan dari sebelum menggunakan dan setelah menggunakan aplikasi Haji Pintar. Jadi ini namanya one group pretest post test. Jenis yang ketiga itu static group comparison. Static group comparison ini kita memecah kelompok menjadi 2. Jadi umpamanya ada 40 orang yang mau diteliti. 20 orang disuruh menggunakan aplikasi Haji Pintar, 20 orang tidak menggunakan aplikasi Haji Pintar. Setelah yang 20 ini menggunakan, lalu kemudian dites. Semuanya dites, baik yang menggunakan dan yang tidak menggunakan itu dites untuk mengukur. Nanti hasilnya kemudian dibandingkan. Mana yang lebih bagus, apakah mereka yang menggunakan aplikasi Haji Pintar atau mereka yang belum menggunakan aplikasi Haji Pintar. Tapi namanya pre-eksperimental tentu punya banyak kelemahan ya, punya banyak kelemahan. Oleh karena itu ada model perbaikan dalam kuasi eksperimental. Ini jenis yang kedua dari penelitian eksperimental. Pertama, di jenis kuasi eksperimental ini adalah time series namanya. Time series itu tesnya dilakukan berkali-kali sebelum dilakukan percobaan atau perlakuan. Jadi tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, baru kemudian akumulasinya dijumlah menjadi pretest. Setelah itu orang kemudian disuruh menggunakan aplikasi Haji Pintar. Setelah selesai, kemudian dites lagi berkali-kali, 1, 2, 3, lalu kemudian diakumulasi menjadi nilai post test. Baru kemudian dibandingkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan kondisi orang tersebut memang berada di kondisi seperti yang kita ukur. Karena kalau mungkin dites sekali nilainya mungkin bias. Nah, dites 2 kali, dites 3 kali, baru kemudian diambil nilai rata-rata untuk menemukan nilai sesungguhnya. Itu maksudnya. Nah, jenis yang kedua adalah non-equivalent control group design. Jadi ini penyempurnaan dari tipe sebelumnya ya, dari pre-eksperimental. Jadi ini gabungan ya, gabungan dari yang sebelumnya.
Jadi dalam model non-equivalent control group design ini, kita ambil 40 orang untuk tes. 20 menjadi kelompok eksperimen namanya. Jadi yang ada X-nya ini disebut sebagai kelompok eksperimen. Ini ya, yang ada X-nya ini. Ini adalah kelompok eksperimen. Jadi yang ini kelompok eksperimen. Jadi O1 dan O2 ini kelompok eksperimen karena dia ada X-nya. Sedangkan O3 dan O4 ini disebut sebagai grup kontrol. Jadi 20 orang pertama ini dites, 20 orang yang kedua juga dites. Ya, dites untuk mengetahui kondisi awal atau nilai pengetahuan mereka sebelum dilakukan percobaan atau pemberian penggunaan aplikasi Haji Pintar. Setelah dites dapat nilainya, lalu kemudian 20 yang masuk dalam grup eksperimen ini diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar menggunakan aplikasi Haji Pintar. Setelah itu mereka, sedangkan yang kelompok kontrolnya tidak disuruh belajar ya. Setelah itu nanti dites lagi, baru kemudian nanti kelihatan hasilnya. Jadi hasil ini membandingkan kondisi awal dan kondisi setelah perlakuan, tapi juga membandingkan, selain itu membandingkan juga dengan kondisi yang mereka mendapatkan eksperimen dengan yang tidak menggunakan eksperimen. Jadi desain ini jauh lebih kompleks dan lebih valid lah ketimbang yang model sebelumnya ya. Nah, tetapi ini tetap kuasi eksperimental. Kenapa? Karena biasanya untuk bisa melakukan true eksperimental itu ada syarat untuk kita bisa melakukan apa yang disebut sebagai randomized. Nah, di sini ya. Jadi di true eksperimental itu salah satu syaratnya untuk bisa melakukan true eksperimental itu adalah kita harus bisa merandom. Jadi, umpamanya kita punya 200 orang responden. Kita harus membentuk grup baru yang betul-betul mengindikasikan antara satu dengan yang lainnya itu tidak memiliki hubungan. Caranya tidak memiliki hubungan itu maksudnya mereka tidak saling mengenal awalnya. Lalu kemudian kita kelompokkan menjadi satu. Itu di random. Jadi 200 orang itu kemudian di random bisa menggunakan Excel atau yang lainnya untuk bisa membentuk kelompok baru. Bisa jadi nomor 1, nomor 11, nomor 20, sekiannya di random, nanti itu akan menjadi satu kelompok. Nah, itu yang biasanya sulit untuk dilakukan karena kita harus merandom itu tidak mudah sebenarnya. Jadi mengumpulkan sekian orang saja itu tidak mudah, apalagi kemudian sekian orang itu kita random untuk mau melakukan apa yang kita inginkan. Tentu tidak mudah, tapi oke lah. Kalau ada yang mau mencoba, monggo silakan. Jadi ada 3 jenis juga ya. Jadi 3 jenis penelitian true eksperimental. Pertama, post-test only control design. Ini mirip dengan yang pre-eksperimental. Ya, kalau dilihat kan ada. Ini mirip dengan one shot case study ya. Hanya bedanya dia menggunakan 2 kelompok dan di random. Lalu yang kedua, pretest post-test control group design. Ini mirip dengan yang di kuasi eksperimen. Hanya bedanya dia di random. Nah, yang sangat kompleks itu adalah di factorial design, di mana kita akan membentuk 4 kelompok yang mana masing-masing memiliki jenis sendiri. Kelompok pertama itu diberi eksperimen, tetapi hanya mendapatkan post-test, tidak ada pretestnya. Grup kedua itu ada pretest, ada post-test, tetapi tidak ada eksperimennya. Grup ketiga itu ada pretest, ada eksperimen, ada post-test. Lalu grup yang keempat itu hanya ada post-test, tidak ada eksperimennya. Jadi ini sangat berbeda antara satu dengan yang lain, dan empat grupnya ini mengalami kondisi yang berbeda, dan ini akan sangat kompleks serta jauh dianggap lebih valid untuk menghasilkan data
sesuai dengan prinsip-prinsip di kuantitatif. Ini desain penelitian di kuantitatif. Nah, kualitatif itu punya desain yang berbeda lagi. Secara umum desain penelitian kualitatif hampir sama. Ya, jadi tidak terlalu ada varian seperti di kuantitatif. Hanya saja kualitatif juga punya pendekatan yang berbeda ya. Jadi dengan kuantitatif dia punya pendekatan yang berbeda. Ada beberapa jenis. Pertama, etnografi, 2 fenomenologi, 3 studi kasus, 4 grounded theory, lalu ada studi dokumen dan studi sejarah atau studi histori. Nah, salah satu ciri khas dari kualitatif itu adalah eksplorasi variabel. Jadi tujuan utama dalam penelitian kualitatif itu adalah mengeksplor dan mendalami variabel penelitian itu. Jadi sampai kemudian mendeskripsikan dan memahami mengapa hal tersebut terjadi. Yang paling penting juga dalam penelitian kualitatif itu adalah kejadiannya harus sudah terjadi. Jadi kalau belum ada kejadiannya, belum ada yang mau diteliti, barangnya itu baru akan diadakan, itu tidak bisa diteliti lewat kualitatif. Harus di kuantitatif karena akan bereksperimen. Itu ya. Oke, kita mulai. Ini tadi jenis-jenisnya. Pertama, etnografi. Etnografi itu adalah penelitian budaya. Jadi kita akan meneliti bagaimana pelaku budaya melakukan dan memahami perilaku budayanya. Jadi ini penelitian tentang tradisi, ya, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami perilaku tersebut. Contohnya seperti studi terhadap budaya menjemput dan mengantar jemaah umroh. Jadi yang akan kita teliti itu bagaimana tradisi menjemput dan mengantar jemaah umroh, itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana mereka memahami mengapa harus dijemput dan harus diantar, itulah. Jadi umpamanya pertanyaan tentang motivasi untuk menjemput dan mengantar jemaah umroh. Itu bisa dilakukan lewat penelitian etnografi. Jadi etnografi itu fokus pada bagaimana budaya itu dilakukan dan bagaimana pelaku budaya itu memahami budaya tersebut. Itu ya, itu etnografi. Yang kedua, studi kasus. Studi kasus ini adalah penelitian tentang fenomena unik yang terjadi di sebuah komunitas atau kelompok pada rentang waktu terbatas. Umpamanya kita akan meneliti tentang teknik pemasaran umroh lewat komunitas bank sampah. Nah, itu kan pemasaran umrohnya umum, tetapi ketika dia dilekatkan pada komunitas bank sampah, dia menjadi unik sehingga menarik untuk diteliti. Ya, ini bisa dilakukan menggunakan studi kasus. Studi dokumen ini penelitian tentang media, ya, media dokumen, bisa jadi berupa surat, buku, undang-undang, majalah, film, atau naskah tertulis. Jadi penelitian ini biasanya digunakan untuk memahami dan mendalami dokumen yang menurut kita penting untuk diteliti dan didalami. Umpamanya kita akan mengkaji tentang unsur-unsur syariah dalam manual book hotel syariah. Jadi di panduan hotel syariah itu coba diteliti seberapa besar unsur atau apa saja unsur-unsur syariah yang ada di dalam manual book tersebut. Lalu ada fenomenologi, ya. Jadi fenomenologi ini berbeda dengan etnografi. Jadi kalau etnografi itu bagaimana orang melakukan sesuatu dan bagaimana dia memahami perilaku tersebut. Fenomenologi itu kita akan meneliti tentang sebuah fenomena atau kondisi atau kejadian yang terjadi di masyarakat, lalu kita teliti tentang bagaimana pendapat orang mengenai hal tersebut, gitu loh. Makanya kita di Solo itu menjamur tentang hotel syariah. Lalu kita ingin meneliti tentang bagaimana sih sebenarnya masyarakat memandang hotel syariah itu. Nah, jadi kita boleh teliti orang yang pernah
datang ke hotel syariah atau belum pernah datang ke hotel syariah, tidak masalah. Yang penting yang kita teliti itu adalah pendapat mereka mengenai hotel syariah. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut sebagai grounded theory. Ini biasanya dilakukan untuk mengembangkan teori yang terkait dengan situasi tertentu. Jadi mirip dengan studi kasus, tapi studi kasus memotretnya pada sesuatu yang bersifat tidak terlalu mendalam. Jadi dia lebih deskriptif tentang aktivitas yang terjadi. Kalau grounded theory itu meneliti tentang secara deskriptif fenomenanya seperti apa, tetapi digunakan untuk membangun teori baru yang belum ada dan betul-betul orisinal, seperti masjid sebagai basis sentra pengentasan kemiskinan. Nah, ini kan bagaimana masjid bisa dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat sehingga bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, nanti bisa diteliti bagaimana teori melakukan hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah studi histori. Studi histori ini adalah kajian tentang sejarah. Bagaimana sesuatu terjadi di masa lalu dan karena dia menarik, kita melakukannya dengan dasar bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu penting untuk dipahami sehingga bisa menjadi pemahaman yang lebih komprehensif pada masa kini. Jadi yang bisa kita teliti dalam studi histori itu pelaku sejarah atau catatan sejarah, artefak, ataupun laporan verbal. Contohnya itu penelitian tentang sejarah perjalanan haji pada masa kolonial. Oke, itu adalah secara singkat mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Nah, dalam konteks penelitian manajemen dakwah, maka kemudian bisa jadi apa yang teman-teman teliti nanti bisa itu masuk ke kualitatif, bisa jadi masuk ke kuantitatif. Sangat tergantung pada apa rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian tersebut. Saya kira cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu teman-teman untuk memahami tentang jenis-jenis penelitian, ada yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.